Saya kasih di sini ada satu rahasia. Orang-orang kadang berpikir sedekah itu harus dengan uang. Belum tentu. Bisa sedekah uang belum tentu diterima. Tapi ada satu cara bersedekah tapi bukan uang. Apa itu? Saat kita berduduk sama istri, istri sama suami, berikan suapan makanan. Faham gak? Jadi istri lagi duduk samping kita ya. Ini bapak-bapak ya. Istri samping kita. Kita pas lagi makan, salah satu suapan kita bukan untuk mulut kita, tapi untuk istri. Keberatan enggak? Terus kalau ibu-ibu bisa enggak? Pas kita lagi makan nikmati, ini suami di hadapan kita ya, kita kasih suapan. Sayangku, buka. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa luqmatun fi imra'atika sadaqah." Suapan di dalam mulut istrimu sedekah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada sesuatu yang menyentuh hati dan menenangkan. Sudah disampaikan oleh Rasul. Katanya orang barat yang romantis. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pagi bekas minuman istri kita, kopi, teh, apa itu jus kita megang ini. Manis sekali. Kenapa manis? Saya tidak pakai gula. Ini gara-gara bibirmu ya. Subhanallah. Menyentuh. Tapi nawa itu apa? Sedekah. Saya mohon, yang punya istri, bapak-bapak angkat tangan. Semua yang punya istri angkat tangan. Angkat tangan, jangan malu. Kok malu gini-gini? Angkat tangan. Saya kan tanya yang punya istri satu, bukan dua kan? Udah angkat tangan, jangan malu. Udah, mulai malam ini kita rubah semua sistem kita. Daripada kita makan sendiri, kita suapin istri kita. Kita tunjukkan rasa cinta, rasa sayang. Nawaitu subhanallah. Memang Rasul, kenapa Rasul kebiasaan seperti ini? Ini salah satu yang menanamkan rasa cinta. Mohon maaf, biar bapak-bapak sudah 80 tahun ini masih berlaku, boleh kita lakukan. Sebaliknya ibu-ibu yang merasa tak punya suami, ada orang tua, salah satunya atau dua-duanya, suapin orang tua kita. Tunjukkan rasa cinta. Subhanallah, coba bapak ibu, kalau kita bisa menamalkan sampai menjadi sebuah kebiasaan, sungguh akan merasa kenyamanan dalam batin kita luar biasa. Dan mohon maaf saya menyampaikan hal itu bukan karena bersabda Rasul, tapi saya harap apa yang saya sendiri rasakan, sungguh bapak ibu saya ingin anda semua rasakan. Lewat menenangkan hati orang tua, lewat menenangkan istri kita dengan suapan. Luar biasa itu. Atau apalagi megang gelas berdua ini gantian. Luar biasa. Gantian tempat tidur kita, subhanallah. Ini sebenarnya bisa dirasakan. Mohon maaf, selama saya di Indonesia 4 tahun, 90% masalah masyarakat di Indonesia karena rumah tangga. Saya membuat 2 buku kecil sekali, buku saku. Belum diterbit, insyaAllah mudah-mudahan dengan cepat. 20 kesalahan suami terhadap istri yang perlu diperbaiki, 10 kesalahan istri terhadap suami yang perlu diperbaiki. Pengalaman saya selama di Indonesia, saya melihat banyak masalah dalam rumah tangga karena hal-hal yang baru saya sampaikan sepertinya belum ada. Apalagi kalau saya mau bicarakan mandi barang, malu sih. Kok malu? Mandi barang katanya malu.
Padahal biar bapak ibu tahu, Rasulullah pernah mandi bareng sama istrinya. Faham mandi bareng enggak? Mandi bersama di satu kamar mandi, sama-sama bebas, terbuka. Itu ajaran Islam kita. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW sampai kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya bersama Rasul mandi bareng sambil beribut siapa yang mau ambil bayuna air ya. Kata Siti Aisyah, saya ribut sama Rasul siapa yang ambil duluan. Ini kenapa semua itu yang dilakukan Rasulullah SAW? Ini sebenarnya bukan khas untuk Rasul. Ada orang, ini kan khusus untuk Rasul saja. Kalau kita tidak, kita manusia, punya jiwa, punya perasaan. Kalau kita bisa menjalankan sesuai yang telah dijalankan Rasulullah SAW, akan kita sendiri akan merasakan kenikmatan dalam rumah tangga kita. Karena kenapa? Mohon maaf, banyak berita-berita selingkuh. Jujur saja, banyak berita-berita dari pihak wanita dan dari pihak laki-laki. Tidak pernah ada masalah selingkuh atau masalah di luar rumah tangga itu 100% karena ada masalah di dalam. Dan dari dua pihak harus sama-sama berbaiki. Kalau memang sama-sama cinta dan sama-sama kasih sayang. Contoh, ini khusus untuk ibu-ibu ini. Bu, saya kemarin ditelepon bapak, marah sekali seorang bapak. Saya heran istri-istri kita. Kenapa Pak? Tidak bisa terlihat cantiknya kecuali kalau ada acara di luar. Pakaiannya seksi, wanginya cantik. Pasti rumah kayak hantu. Sampai saya kesal pulang rumah. Padahal kecantikan wanita itu diwajibkan untuk suami, bukan untuk orang di luar. Malah orang yang menjantikan diri untuk acara di luar tapi tidak pernah untuk suami dianggap dosa zina. Itu di hukum Islam. Malah dilaknati oleh malaikat sampai dia pulang ke rumahnya. Yang berhak untuk menikmati istrinya adalah suami, bukan orang lain. Jangan orang lain melihat karena istrinya berjantik, pakaiannya manis, jadi malah pandangan orang lain, wow. Yang boleh, wow, itu adalah suami. Biar dia nikmat, wow, tapi halal, bukan wow haram. Senang. Jadi mohon maaf ya, kita sama-sama harus mencari jalan yang terbaik untuk kita semua. Supaya insya Allah kalau rumah tangga kita bahagia, ibadah kita enak, usaha kita lancar, semua masalah akan bisa diatasi. Bisa diatasi. Jadi di pihak kaum wanita betul-betul mempelajari bagaimana kita mensikapi perbuatan kita dalam rumah tangga kita. Saat suami marah, saat suami lagi protes, saat suami lagi pusing karena urusan kerjaan, bagaimana jangan begitu suaminya pulang malah ditambahin stresnya, malah ditambahin marahnya. Nah, harus kita pintar dan pandai menyesuaikan kondisi dan keadaan kita.